Yang itu Pak Guru, ini kita kelasnya kayak festival, jadi itu yang pinjol sebelah sana penyelesaian sehari full. Ini buat teman-teman yang kayaknya tidak urgent perpinjolan gitu, jadi boleh diproses seperti itu. Jadi yang itu nggak bisa dimasukin sini? Lagi diselesaikan satu sih. Kayaknya takut nggak konsen juga, karena kan dari belajar dari yang kombat pertama, kata Ketua Yayasan Lasdarul Hikam adalah kalau orang punya utang gitu, meskipun dijejelin ilmu, kalau misalkan dia pikir ada masih utang-utang gelisah dengan itu nggak masuk. Makanya udah biar bereskan dulu seharian. Oke. Begitu Pak Guru. Mereka akan dituntun oleh pihak yang Iya, kita doakan semoga pasien-pasien di sana itu segera. Tapi saya benar-benar bersyukur karena kemarin waktu saya ada di sini, saya minta tolong acungan tangan siapa di sini yang kejerat pinjol. Sedikit sekali yang angkat tangan. Kemarin dengan Pak Andri gimana? Sudah dapat materi-materi kecil-kecilan? Sudah dapat ya? Sudah dapat, tapi itu bukan intinya. Intinya biasanya disimpan di akhir. Karena biasanya dengan pertemuan-pertemuan berjenjang seperti ini, semakin lama tuh semakin sedikit. Nah, nanti kalau udah sedikit banget itu jadi lebih enak karena ada bimbingannya nanti lebih intens gitu. Jadi nanti setelah kombat ini selesai, teman-teman tuh bakal dapat fasilitas untuk tetap berkoordinasi, untuk tetap ngobrol dan tetap dapat kelas-kelas gratis seterusnya gitu sampai sukses. Akang itu angkatan pertama kan? Masih dapat kan pertemuan-pertemuan? Masih ya? Masih dijejelin terus dengan info-info gitu ya? Ya semoga. Nah, jadi gini ya, teman-teman. Untuk saya merasakan perasaan yang galau ketika usia saya tuh 26 tahun. Saya tuh benar-benar tahu bahwa saya tuh jago ngomong. Saya tuh bisa mengambil kesimpulan dengan cepat. Bahwa saya tuh punya konsepsi abstrak yang baik. Saya tuh penyampai informasi yang baik. Dan saya penangkap informasi yang baik. Saya hafal kelebihan saya. Tapi kekurangan saya juga hafal. Saya tuh pelupa luar biasa. Saya introvert, pemalu, tidak bisa gaul. Susah untuk berkoordinasi dengan orang lain. Jangankan berkoordinasi, berkoneksi aja susah. Kemudian saya tuh termasuk orang yang tidak punya ambisi duniawi. Dalam pengertian istri saya pengen ke Jepang, ada yang pengen ke Swiss, ada yang apa. Saya emang gak mau. Orang tua saya nyuruh saya punya mobil, ada saya emang tidak pengen. Saya tidak itu, dan karena itu saya tuh juga tidak berambisi untuk dapat uang. Dan karena itu maka saya tuh sebenarnya susah untuk memberi kemanfaatan untuk orang lain. Karena manfaat kepada orang lain itu biasanya harus menggunakan mata uang yang namanya uang. Jadi uang itu sebenarnya adalah mata uang. Jadi uang itu seperti listrik. Listrik itu kita nggak butuh listrik, kita tuh sama sekali butuh listrik. Kita tuh butuh penerangan, tapi penerangan itu membutuhkan listrik. Kita tuh butuh kipas yang bisa menggerakkan, tapi menggerakkannya itu butuh listrik. Karena listrik itu adalah yang bisa menghubungkan satu sumber energi ke pengubah energi. Bisa dengan listrik. Nah uang tuh gitu, kita tuh gak butuh uang karena gak bisa dimakan, gak bisa dipakai buat transportasi, ya kan si uang itu. Tapi dengan uang itu kita bisa menggunakan, bisa mengubahnya menjadi apapun. Nah saya tuh bingung, saya di satu sisi memiliki kecerdasan tertentu, tetapi di sisi lain saya memiliki keterbatasan tertentu yang juga sangat besar. Dan setelah dipikir-pikir, ternyata semua orang di seluruh dunia punya masalah yang sama. Betul ya? Ada di sini tuh yang tidak jago ngomong, tapi konseptor ulung. Ada di sini tuh yang bisa jadi marketing, jago, tapi dia pemalas untuk kukurusukan. Ada orang yang bisa melakukan apapun, mau disuruh apapun, mau melakukan apapun, tapi tidak melakukan apapun kalau tidak disuruh. Jadi ternyata setiap orang itu punya kecerdasan masing-masing, punya kebodohan masing-masing tanpa kecuali. Setiap orang itu seperti itu. Nah, karena itu bagaimana caranya agar saya menjadi sukses? Saya tuh dulu punya penghasilan sedikit sekali. Waktu saya menikah tuh gabungan penghasilan saya dan istri itu hanya Rp800.000. Rp832.000 per bulan.
Itu gabungan dua. Tapi setelah saya bersama istri saya, akhirnya saya menemukan satu apa? Saya ternyata dengan istri saya terkoneksi, di mana saya dan istri saya bisa melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya nggak bisa melakukan hal yang konkret karena pelupa. Saya nggak bisa main medsos. Saya dikasih Facebook, dikasih Twitter, ini gimana cara mainnya? Sudah main, apa serunya? Saya tuh nggak ngerti. Dikasih mobil, sok dipaksa, udah jalan mobilnya, muntah, dicobain lagi, apa serunya gitu? Saya tuh selalu kepikiran di mana. Nah, tapi saya kan berkebutuhan untuk menyampaikan ide dan gagasan saya keluar, daripada saya harus ribut terus di grup WA, daripada saya harus terus marah-marahin pejabat di layar televisi, kan saya harus butuh pelampiasan. Nah, istri saya kurang baik dalam kemampuan abstraksi, tapi hebat dalam mengeksekusi. Ya udah, saya dikasih platform YouTube, dan setelah itu akhirnya saya mulai dikenal orang, mulai dikenal, dan akhirnya seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya jadi tukang YouTuber. Nah, dari situ akhirnya saya temukan apa? Pertama, untuk bisa sukses, saya harus mengenal kelebihan dan kekurangan diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya harus bisa menemukan siapa yang bisa menutup celah kelemahan saya dan bisa mengeksplorasi kelebihan saya. Dan karena itulah kita butuh terkoneksi satu sama lain. Kita butuh orang satu sama lain. Dulu setelah saya nge-YouTube begitu lamanya, saya tuh masa gini-gini aja gitu. Cuman ngonten, endingnya tuh di mana saya tuh harus melakukan sesuatu. Saya tidak hanya bisa berbicara secara online, saya membutuhkan gerakan di langkah nyata dalam realitas. Saya bingung. Begitu lamanya saya cari-cari, saya sampai datang ke siapa itu? Saya datang ke, pokoknya mah tokoh-tokoh yang bisa itu, bisa nggak sih memonetisasi keterkenalan saya? Gimana caranya agar saya itu bisa bergerak untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada orang-orang? Nggak bisa, lama sekali. Karena apa? Karena ternyata, yaitu masalahnya selalu sama. Saya jago dalam menciptakan ide, menciptakan peluang, membangun abstraksi yang besar, tetapi eksekusinya saya eksekutor yang bodoh luar biasa. Bodohnya luar biasa saya dalam hal itu. Akhirnya apa? Tiba-tiba saya menemukan, mana orangnya di sini? Itu tuh. Nah, orang itu. Dia ternyata bisa mengeksekusi ide-ide saya. Awalnya masih gagu. Kesini-kesini, bahkan saya belum ngomong pun dia sudah mengeksekusinya. Dan akhirnya dia bikin tim yang banyak ini. Dan tim-tim ini luar biasanya apa? Bikin acara seperti ini, bikin acara siraru, bikin acara bazar di bawah. Kemudian mengkoneksikan saya dengan lebih banyak orang dan seterusnya. Termasuk mereka itu ternyata adalah orang-orang yang bahkan ngadain acara seperti ini tuh sampai sakit karena tidak tidur. Nah, tapi mau, artinya apa? Artinya ada orang yang sanggup untuk melakukan itu, bahkan ketika sayanya tidur. Saya semalam tuh tidur. Tapi ternyata tim di sini tuh ada yang sampai tidak tidur. Mulai dari nyiapin makanannya, karena kita seperti yang kita ketahui ya, ini low budget banget. Ini emang sepenuhnya tujuannya adalah untuk sosial gitu. Jadi ternyata untuk nolongin orang tuh bahkan sampai ada yang tidak tidur, sekarang tumbang sakit. Sekarang kondisinya masih sakit? Masih. Aduh, karunya. Saya mau bilang minta maaf, tapi itu adalah keputusannya, itu adalah bagian dari perjuangannya. Saya yakin satu waktu nanti dia juga akan mendapatkan poin atas perjuangannya hari ini. Ya, kita doakan sama-sama. Tapi balik lagi teman-teman semua, ternyata masalah yang terbesar untuk kita hadapi ketika kita mau sukses itu adalah, pertama kita tuh harus kenal diri kita sendiri. Setiap di antara teman-teman tuh pasti punya potensi, punya bakat, punya minat, punya latar belakang, punya keahlian, punya kehebatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi tidak bisa muncul karena tidak semua orang bisa memunculkan diri. Ada yang membutuhkan orang lain, ada yang hanya bisa dirinya sendiri muncul bisa, tapi kebanyakan 98% orang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa muncul. Nah, karena itu di sesi kali ini saya minta 3 hal sama teman-teman semua. Saya berapa waktu lamanya bicaranya? Sisa 90 menit. Gak usah selama itulah. Saya minta 3 hal. Yang pertama gini,
Siapa di sini yang sudah merasa bisa mengenal diri sendiri? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mengenal diri, saya kelebihannya apa, saya kekurangannya apa. Kang yang paling akhirnya makin banyak. Kang, silahkan apa yang Akang jagonya apa, lemahnya apa? Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out. Hey!